Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam ayah bunda. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Diana. Kali ini Diana akan menyampaikan materi parenting tentang mendidik anak di era digital. Baik, sebelum mulai, mari kita mulai dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan mohon izin, saya akan mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya sebelumnya akan menyampaikan quote dari Ibnu Khaldun. Seorang anak yang tidak terdidik pendidikan adab oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Oke. Nah, sekarang di pertama kita brainstorming dulu ya. Kita juga mengingat masa lalu sedikit. Bagaimana nih kita bisa rasakan ada perubahan zaman ya, perubahan tradisi, perubahan budaya. Dan yang terjadi saat ini, hal yang kecil adalah saat anak-anak bermain. Anak-anak zaman dulu permainannya seperti apa? Mungkin ayah bunda juga mengalami hal yang sama ya. Yang lahir di era 60-an, 70-an, 80-an pasti mengenal permainan tradisional ya. Dan di dalam permainan tradisional ini, pada masa itu kita belum sama sekali mengenal yang namanya gadget ya, komputer pun terbatas, TV pun terbatas. Nah, ini dia nih perbedaannya. Nah, anak sekarang seluruh teknologi juga sudah dikenalkan, sudah dipahami, sudah diketahui. Bahkan anak-anak mungkin lebih pintar ya menggunakan gadgetnya. Bermain dengan gadgetnya itu udah seperti kebutuhan buat mereka. Apalagi anak-anak yang sudah terbiasakan mengenal gadget sejak belum lama lahir. Misalnya baru 1 tahun sudah nonton TV, sudah menggunakan handphone supaya dia tenang. Nah, ini dia ada suatu perubahan. Awalnya dulu kita bermain bola, langsung bermain bola di lapangan gitu ya. Sekarang bermain bolanya menggunakan video game gitu ya, PlayStation seperti itu. Nah, ini adalah perubahan. Setiap perubahan, meskipun perubahan itu lebih baik, pasti ada ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itulah yang harus diadaptasi menjadi kenyamanan. Wah, gimana ini? Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi apa itu era digital? Nah, era digital adalah sebuah masa atau zaman di mana hampir seluruh bidang dalam tatanan kehidupan sudah dibantu dengan teknologi digital. Ya, diakui ya, sekarang sudah masuk di era digital. Apa-apa menggunakan teknologi komputer, ya. Bahkan pekerjaan manusia yang tadinya dilakukan oleh manusia sekarang sudah dilakukan oleh robot. Contoh saja di kita pelayanan untuk tol sekarang sudah menggunakan kartu ya, kartu smart card ya, e-tol. Nah, kemudian dengan pekerjaan-pekerjaan lain juga sudah banyak yang diambil alih oleh robot atau computerized. Inilah era digital. Selamat datang di era digital. Nah, ya bunda, perangkat digital ini apa saja sih? Ya, ada televisi, jam digital, komputer, laptop, telepon seluler, perangkat permainan genggam, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat ya konversi teknologi. Dulu kita menggunakan buku-buku paket, buku bacaan. Ya, sekarang pun masih ada, tapi minatnya sudah jauh banyak berkurang. Ya, sekarang buku sudah menggunakan buku elektronik, e-books. Hanya memiliki satu genggaman ya, hanya digenggam menggunakan handphone, kita bisa banyak membaca buku, beraneka ragam buku yang sudah tersedia di e-books. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Luar biasa ya. Kemudian surat-surat. Dulu surat-surat kita menggunakan surat dan mengirimnya lewat pos.
Bisa beberapa hari kita untuk mendapatkan surat ya, untuk bisa membaca isi pesannya. Nah, sekarang sudah beralih menggunakan email. Ya, ini sudah ada perubahan yang sangat drastis. Jadi kapanpun, dimanapun kita bisa baca email itu. Oke, kemudian mesin tik dulu masih sangat standar, masih sangat manual. Bahkan ada yang bentuknya tuh kita harus memencetnya sampai rasanya jari-jari terasa sakit setelah selesai mengetik ya. Kemudian beralih ke mesin tik listrik. Nah, kemudian sekarang sudah menggunakan komputer ya, dan laptop ya, yang bisa dibawa kemana saja. Kemudian telepon dulu masih manual ya, mungkin sampai saat ini masih ada yang memiliki telepon seperti ini ya. Sekarang sudah berubah menjadi ponsel, bukan berubah, paling tidak sudah berkembang menjadi ponsel. Telepon lama masih ada yang menggunakan, walaupun tidak banyak seperti dulu, tapi saat ini semua orang hampir semua memiliki ponsel, telepon seluler yang bisa dibawa kemana-mana. Oke, nah, gramafon, kaset, CD, dan MP3 ini adalah media audio. Kita mau mendengarkan lagu. Saya waktu zamannya gramafon, saya masih belum lahir ya, saya nggak tahu soal ini. Tapi untuk kaset, saya termasuk yang suka koleksi kaset-kaset penyanyi-penyanyi favorit saya. Akhirnya sekarang juga tidak terpakai ya, karena memang radio tape-nya juga sudah rusak dan susah sekali ya untuk karena sekarang banyak pilihan. CD pun sudah mulai jarang digunakan. Sekarang udah menggunakan MP3 atau sudah ada di handphone sendiri ya, untuk mendengarkan musik, bahkan dalam bentuk audiovisual di YouTube channel dan lain sebagainya. Itu juga tidak memerlukan lagi kaset-kaset dan CD ya, yang harus kita pasang di suatu alat lagi. Oke, kemudian jam analog, jam digital, smartwatch ya. Mungkin yang jam analog masih ada sampai sekarang, masih digunakan. Nah, jam digital juga bisa menjadi pilihan ya, dari jam analog berkonversi menjadi jam digital yang lebih mudah lagi gitu, sudah terlihat angkanya. Lalu sekarang jam juga dijadikan sebagai alat komunikasi, bisa pakai telepon, bisa untuk membuka internet dan lain sebagainya, yang disebut smartwatch. Nah, saya Bunda, dengan perkembangan yang luar biasa, tetap teknologi itu ada manfaatnya. Pertama, dia menjadi sumber informasi. Jadi sumber informasi apapun itu bisa kita dapatkan. Ya, untuk mendapatkan pengetahuan itu bisa dengan mudah saja, kita tinggal ketik atau kita tinggal bicara langsung dengan Mbah Google, dia akan mengirimkan berbagai sumber informasi. Ya, dari mana saja juga bisa kita lihat. Itu luar biasanya. Jadi guru itu bukan bukan lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tapi hanya salah satu sumber informasi. Jadi Bu Guru, jangan takut dengan hal ini, anak-anak. Malah kita sebagai fasilitator saja bisa mengarahkan anak-anak mencari banyak informasi dari berbagai sumber. Kemudian komunikasi, lebih mudah kan komunikasi saat ini. Tidak perlu menggunakan menyurat, tidak perlu menggunakan telepon yang terbatas ya, sampai harus ke wartel ya. Kemudian juga internet juga sudah mudah digunakan oleh siapapun. Bahkan harga handphone saja mulai dari yang termurah sampai yang termahal juga sudah lebih canggih daripada dulu ya. Jadi mudah, komunikasi bisa secara langsung, bisa tertulis, bisa juga dengan lisan. Kemudian dengan teknologi ini kita bisa membangun kreativitas. Sekarang sudah terbukti, sudah banyak sekali orang-orang kreatif ya, kreator YouTube ya, kreator acara-acara TV pun sekarang sudah jarang sekali membuat acara sendiri ya. Ada tapi sebagian besar mereka mengambil
kreativitas, membeli kreativitas orang lain dari YouTube, bahkan yang cuma joget-joget dan sekiranya kelihatan tidak manfaat seperti TikTok sekarang sudah booming. Itulah membuat orang-orang menjadi tergoda ya, membuat orang-orang jadi makin kreatif untuk menunjukkan dirinya ya, eksistensinya. Ini juga saya bisa seperti itu. Kemudian teknologi juga bermanfaat untuk pembelajaran jarak jauh ya, seperti saat ini ada e-learning ya. Untuk kelas level dasar menengah ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan LMS ya. Untuk anak-anak usia dini baru sebatas menggunakan komunikasi WhatsApp, Zoom meeting, Google Meet, kemudian WhatsApp group dan lain sebagainya. Jadi pada masa pandemi ini mau dan tidak mau, suka tidak suka, kita manfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran. Oke. Kemudian juga bermanfaat untuk jejaring sosial. Mencari teman begitu mudahnya. Sampai kita mencari teman yang sudah lama tidak jumpa ya, berpuluhan tahun, teman SD, TK bahkan, SMP, SMA, sampai teman-teman main masa kecil kita itu bisa kita temukan ya di jejaring sosial seperti Facebook ya, kemudian Twitter, ada Instagram ya. Tidak terduga kita bisa berjumpa lagi dengan teman-teman kita yang kita pikir tidak akan jumpa lagi dengan mereka. Inilah hebatnya jaringan sosial. Kemudian mendorong pertumbuhan usaha untuk pengusaha-pengusaha kecil menengah atau pengusaha besar. Sekarang teknologi digital sangat menjadi kebutuhan mereka. Ya, jadi untuk meningkatkan pertumbuhan usaha mereka bisa menjual produknya dengan berbagai cara yang ada dan menggunakan teknologi ya, baik menggunakan jejaring sosial atau berbagai hal lain yang bisa bisa untuk meningkatkan produktivitas dan penjualan produk mereka. Teknologi digital bisa membantu itu. Makanya orang-orang yang pandai menggunakan teknologi digital biasanya itu lebih cepat dapat pekerjaannya. Oke. Teknologi digital juga dapat memperbaiki pelayanan publik. Sekarang mulai terasa ya, ayah bunda, kita saat mau mengurus sesuatu sudah ada ketentuan baru. Jadi sekarang ini setiap mau daftar atau seperti membuat paspor ya, rumah sakit, mau ke rumah sakit dan yang lain-lain, kita hanya butuh daftar secara online. Kemudian kita dapat nomor antrian, lalu kita juga jadi tahu jam berapa kita datang. Ini luar biasa perubahannya. Bayar pajak pun sekarang melalui online. Ya, ini memperbaiki pelayanan publik. Jadi kita tidak harus ngantri dari subuh ya, membuang waktu. Kemudian juga semuanya sistemnya manual ya. Kalau sekarang semuanya sudah pendataan sudah melalui online. Nah, kita orang dewasa, guru dan ayah bunda semua yang lahir bukan di era digital, kita adalah sebagai imigran digital. Lalu anak-anak ya, anak-anak generasi masa kini merupakan generasi digital native. Artinya mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir. Nah, inilah mereka, generasi digital. Ya, baru lahir sudah berkenalan dengan berbagai alat elektronik, bisa menonton TV, diperkenalkan handphone melalui di video ya, disorot, kemudian berbagai alat mainan juga sudah banyak yang menggunakan elektronik. Inilah generasi digital. Nah, gimana ciri-ciri generasi digital? Anak-anak generasi digital itu cenderung menuntut kebebasan yang lebih. Dia tidak suka ditekan. Ya, tidak suka diatur-atur. Dia ingin sesuatu yang
dia punya dunia sendiri. Dia butuh kebebasan. Oke. Dia senang mengekspresikan diri. Ya. Dia dengan gadgetnya dia senang bermain dengan foto gitu ya, video, dia ngevlog ya. Dia dapat mengekspresikan dirinya, dia lagi sedih, dia lagi senang gitu ya. Kemudian bermain game, apa yang dia suka dia ekspresikan dengan gadgetnya atau dengan alat elektroniknya. Nah, terkait dengan kecenderungan menuntut tentang kebebasan yang lebih ini, saya hubungkan saat ini pemerintah ya, kementerian sudah mulai mencanangkan Merdeka Belajar, di mana anak-anak itu tidak lagi guru yang menentukan, guru yang memaksakan dan mengatur segalanya, tetapi dalam Merdeka Belajar itu anak diberikan banyak kesempatan dan kebebasan untuk memilih yang disenangi sesuai minat dan bakatnya. Dan anak-anak Merdeka Belajar itu bisa belajar dari mana saja, dari kapan saja, dengan siapa saja ya, dan ilmu pengetahuannya dari mana saja. Itu dia ya. Oke. Kemudian anak yang generasi digital ini hidup dalam kecepatan yang tinggi. Dia gak suka sesuatu yang lama ya, karena apalagi kalau dia dapat handphonenya itu lambat ya, lola atau gitu. Nah itu dia akan biasanya lebih mudah emosi, karena dia senang sesuatu yang instan dan cepat. Makanya biasanya munculnya dia menjadi anak-anak yang tidak sabar. Kemudian pastinya ya, generasi digital itu dia banyak memiliki banyak sumber belajar. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan pengetahuan. Anak-anak itu justru lebih baik distimulasi mereka untuk mencari banyak informasi dan pengetahuan. Misal kita ingin mengajarkan anatomi tubuh misalnya, lalu kita hanya memberikan gambaran-gambaran besar saja, kemudian anak-anak mencari detailnya, mencari tahu seperti apa ya. Jangan kaget kalau misalnya menemukan sesuatu yang sangat pribadi, yang bisa dikatakan orang-orang tabu. Nah disitulah kesempatan kita menjelaskan bahwa hal itu yang perlu dijaga oleh mereka. Anatomi itu harus dipahami ya, fungsi-fungsinya, dan juga dipahami bagaimana merawat dan menjaganya. Karena kalaupun dibatasi, mereka akan tetap mencari tahu. Itu juga yang harus kita bijak untuk menyampaikannya. Kemudian memilih komunikasi dua arah. Anak-anak generasi digital ini karena mudah sekali mudah sekali dia memiliki jaringan sosial ya. Pastinya dia akan berkomunikasi secara langsung. Ya, jadi ada aksi dan interaksi. Ketemu dengan teman, dia senang share yang dia tahu ya, kemudian di-share ulang gitu. Kadang-kadang tidak difilter nih, apa itu penting di-share atau memang beritanya valid atau tidak. Ya inilah yang terjadi ya, dia memilih komunikasi dua arah. Kemudian dia suka berbagi ya, tadi yang saya sebutkan juga ya, kaitannya dengan ini juga, suka berbagi dan berkolaborasi. Jadi saran saya untuk menghadapi generasi digital ini, arahkan dia untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Walaupun mereka berjarak jauh, tapi bikin project yang bisa dikerjakan secara kelompok. Karena dengan ini dia terlatih untuk berkolaborasi juga. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan orang tua ya? Ayah bunda, orang tua diharapkan mampu melindungi anak-anak dari ancaman era digital, tetapi tidak menghalangi potensi manfaat yang bisa ditawarkannya. Nah, di sini yang perlu dipahami, ada kesehatan mata yang harus dijaga. Karena terlalu banyak terpapar oleh radiasi komputer dan radiasi dari laptop, handphone ya, itu akan itu akan menimbulkan bahaya pada kesehatan mata.
Upgrade ke YouTube Nah, Music itu harus Premium di aplikasi atau diingatkan, secara harus online diberikan untuk mendengarkan musik bebas iklan. pengetahuan Artinya, bahwa lebih banyak musik kesehatan bebas mata iklan. itu penting Dan dijaga pastinya, dan saya juga tidak ada lagi. efek-efek Maaf dari karena sudah mengganggu radiasi ketenanganmu. yang Dapatkan tidak 1 bulan sehat uji itu coba akan gratis. menimbulkan Persyaratan kerusakan dan pada ketentuan mata. berlaku. Oke, kemudian masalah tidur. Mohon dibiasakan tidur tuh anak-anak tidak memegang handphone atau mereka bermain game komputer ya. Nah, ini yang handphone ini yang berbahaya karena bisa dibawa sambil tidur. Nah, ini akan menimbulkan masalah tidur apa? Mereka jadi sulit tidur, insomnia. Akhirnya tidurnya terlambat, bangunnya siang. Pola tidurnya jadi ngawur ya, jadi asal-asalan. Itu yang perlu kita awasi, yang perlu kita kasih informasi, kita kasih pengertian, kita beri kita diskusikan pada mereka konsekuensi dari bermain handphone sambil tidur. Kamu akan rusak matanya, kemudian kamu juga akan mengalami kesulitan tidur. Nah, jadi dengan itu pada saat sebelum tidur diperiksa untuk tidak memegang handphone. Nah, ayah bunda kemudian dengan maraknya gadget ya, penggunaan gadget yang berlebihan membuat anak juga sulit berkonsentrasi, sehingga pada saat dia belajar yang dipikirkan adalah ingin cepat selesai, akhirnya asal-asalan atau mungkin tidak dikerjakan. Jadi dia akan fokus fokus pada apa yang ingin dilakukannya menggunakan gadget. Ini perlu diberikan pendampingan ya, ditemani anak saat belajar dan disingkirkan benda-benda yang mengganggu konsentrasinya itu. Otomatis karena tidak konsentrasi, tidak fokus, apalagi sampai tidak dikerjakan soal tugas-tugasnya, prestasi belajarnya akan menurun. Nah, ini adalah suatu konsekuensi atas kesalahannya mengabaikan proses belajar. Dan ini dengan seperti ini ya, biarkan anak mendapatkan konsekuensinya. Dengan itu diharapkan timbul kesadaran. Inilah akibat kesalahannya dia ya, tidak fokus dan tidak konsentrasi pada pembelajaran. Sekali-kali hal yang ini harus mendapat efek jerahnya dapat gitu ya. Cuma bila ini tidak mau terjadi, kita harus dampingi, kita harus beri pemahaman ya. Boleh memberikan contoh pada kasus orang lain yang di luar lingkungannya dia. Oke. Dan dengan penggunaan gadget yang berlebihan juga perkembangan fisik juga akan terganggu ya. Sama saja sih dengan nonton TV dan bermain game ya, karena mereka tidak aktif secara fisik, secara motorik mereka tidak aktif, mereka hanya fokus duduk, diam, sambil tiduran bahkan, dan berjam-jam. Kadang makan males ataupun makan berlebihan dengan cemilan-cemilan ya, sehingga membuat anak bisa kena obesitas atau tidak berkembang ya, mungkin ada timbul penyakit fisik yang lain ya, atau jadinya kena mah dan lain sebagainya. Ada lagi satu efeknya, itu ada perkembangan sosial yang terganggu. Otomatis karena dia selalu bergaulnya hanya melalui gadget ya, dia tidak melakukan kontak fisik atau berbicara, ngobrol langsung dan lain sebagainya dengan teman-teman sebaya, dengan keluarga. Otomatis perkembangan sosialnya terganggu. Sulit untuk merasakan, berempati, bersimpati pada seorang atau teman-temannya atau lingkungannya karena fokusnya hanya pada handphonenya. Oke, ini juga harus dipikirkan. Nah, kemudian perkembangan bahasa terganggu. Untuk anak-anak usia dini apalagi ya, berbahaya sekali nih. Dia akan menjadi jarang bicara ya. Otomatis
em, fisiologis, bagian-bagian alat untuk bicaranya jadi kurang terlatih. Akhirnya perkembangan bahasanya terganggu telat bicara. Atau saya pernah punya pengalaman anak murid saya ini bisa pinter bahasa Inggris dari handphonenya ya, dari game-gamenya, tapi tidak jelas baik pronunciation-nya maupun artikulasinya. Hal ini juga akan mengganggu ya dengan bahasa ibunya dia. Oke, jadi benar-benar berbahaya pemakaian digital ya yang terlalu berlebihan. Otomatis ada perkembangan sosial, perkembangan fisik, dan perkembangan bahasa yang terganggu. Itu akibat dari perkembangan otaknya yang juga jadi terhambat. Ya, paparan dari media digital ya akan mengganggu stimulasi untuk otak-otak pada bagian tertentu, misalnya pada bagian bahasa atau sosialnya gitu ya, emosinya, itu yang ada di dalam otak manusia. Oke. Nah, ayah bunda lalu bagaimana mendampingi anak? Ya, sebagian besar penyebab anak terlambat bicara adalah kurangnya latihan. Lebih banyak bermain sendiri, terlalu pasif, dan terlalu banyak menonton TV. Ya, ini kalau yang dikasihnya TV terus ya. Nah, ini bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ayah bunda harus menambah pengetahuan tentang media-media digital. Ya, kita sulit menetapkan peraturan jika kita tidak ngerti apa itu Facebook misalnya, dan bagaimana cara menggunakannya, apa itu Twitter, apa itu Instagram, terus apa itu situs berbayar ini, permainan ini. Nah, itu penting sekali kita menambah pengetahuan tentang itu. Jadi luangkan waktu untuk melihat situs yang pernah dikunjungi anak. Jadi kita harus bisa ngecek juga nih, apalagi yang anak-anaknya sekolah menggunakan e-learning ya. E-learning itu bisa dengan Google Classroom mungkin ya, dengan LMS. Nah, orang tua sekali-kali perlu akses itu, dilihat apakah tugas anak-anaknya sudah masuk, apakah ada tugas apa untuk besok. Jadi orang tua tidak melepas begitu saja, walaupun anaknya sudah besar ya, sudah kelas tinggi gitu, tapi tetap pengawasan juga penting. Jadi bila ada laporan dari guru, orang tua sudah tahu bahwa ada yang belum dilakukan anaknya misalnya. Kemudian kedua, mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan jelas. Nah, ini ya, karena kita udah tahu nih, kita jadi bisa memberikan bimbingan dan arahan, kamu jangan masuk situs yang ini, atau mungkin itu dilarang atau diblok atau ditutup ya, supaya anak-anak tidak terpapar oleh media-media yang tidak bertanggung jawab. Jadi penting sekali kita mengarahkan penggunaannya ya, arahkan dengan komunikasi efektif, ajak diskusi ya, kemudian sampaikan waktunya berapa lama mereka boleh mengakses itu. Saran saya untuk akses wifi di rumah ya, walau paket datanya gunakan seminim mungkin, sangat terbatas. Jadi bisa kita atur, atau di handphone anak tuh misalnya tidak ada pulsa kuota gitu ya, tapi kita yang kendalikan. Jadi wifi-nya itu dikendalikan oleh orang tuanya. Setelah selesai anak-anak menggunakan laptop atau gadgetnya untuk kepentingan belajar, itu dimatikan wifi-nya. Karena kita berikan kebebasan anak untuk wifi di rumah pun, kita juga harus pintar mensiasatinya. Paling tidak kita bisa membuat wifi itu berfungsi dengan waktu-waktu tertentu. Itu mungkin bisa jadi solusi ya. Jadi kita juga perlu juga, selain itu usahanya, kemudian kita diskusikan, sepakati waktu penggunaan dan waktu untuk berhentinya. Jadi jangan sampai kita membebaskan mereka menggunakan media digital sepuasnya.
Kemudian pinjamkan anak perangkat digital sesuai kebutuhan yang tadi saya bilang. Pinjamkan, jadi anak-anak tidak punya hak penuh terhadap handphonenya ya, terhadap komputernya. Jadi dia bisa mengendalikan diri. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang memang sudah punya sendiri, sudah disiapkan sendiri? Ya silakan, tapi dengan menggunakan aturan, ya, menggunakan aturan, kemudian diatur pemakaian internetnya, disepakati bersama, sehingga anak-anak yaitu kita menghindari dari pemakaian yang terlalu berlebihan dan bukan digunakan dengan sembarangan. Kemudian pilihkan program aplikasi yang positif. Nah, orang tua perlu nih mengidentifikasi aplikasi apa, mana yang memiliki edukasi dan ada dampak positif bagi pertumbuhan anak. Ini penting sekali. Kemudian mendampingi dan meningkatkan interaksi. Jadi orang tua itu juga mendampingi, kemudian juga ikut berinteraksi ya selama anak menggunakan media digital. Ya, jadi dampingi saat dia sedang bermain internet gitu ya, menggunakan satu perangkat pada kesempatan yang sama sebagai aktivitas keluarga. Jadi menggunakannya itu bisa bersama anak ya. Jadi jangan sampai kita sibuk sendiri dengan handphone kita, anak sibuk sendiri dengan handphone kita, yang membuat tidak ada interaksi sama sekali. Jadi seperti punya dunia masing-masing. Ini yang perlu dipahami. Kemudian gunakan perangkat digital dengan bijaksana. Orang tua juga perlu bijaksana nih menggunakan perangkat digital sama berinteraksi dengan anak. Orang tua yang kurang bijaksana menggunakan perangkat digital menjadi lebih kasar dan mengabaikan anak. Tidak menggunakan perangkat digital sebelum tidur. Nah, ini maksud dari penggunaan perangkat digital yang bijaksana. Ya, hati-hati juga ya. Misalnya kita menyukai game tertentu gitu ya, dan kita terus-menerus bermain itu tanpa melihat bahwa di situ ada anak kita yang sedang melihat, dan akhirnya dia akan meniru apa yang kita lakukan. Ya, efeknya jadinya sama-sama gitu. Kita melarang tapi kita sendiri melakukan, dan itu nggak akan masuk dan nggak akan kena ya untuk mendidik anak yang sesuai dengan kita inginkan. Lalu aktivitas dunia maya, komunikasi jarak jauh, membaca berita, melihat gambar, video, itu adalah kegiatan dunia maya. Saat ini tepat bagi orang tua mempersiapkan anak berkunjung ke dunia maya. Ya, aktivitas dunia maya anak-anak tadi perlu sekali kita awasi. Perlu kita cek mereka menonton apa, melihat gambar apa, membaca apa, dan membuka situs apa. Jangan sampai sama sekali kita buta. Ya, karena itu adalah tanggung jawab kita. Kemudian telusuri aktivitas anak dunia maya, seperti saya bilang ya. Kita harus memonitor situs webnya apa ya. Kemudian kita cari tahu juga nih kalau ada program untuk memfilter situs yang tidak tepat buat anak-anak, itu coba kita gunakan. Jadi terblok dengan otomatis alamat website yang mengandung fitur yang tidak sesuai dengan perkembangan anak. Jadi penting ya kita sebagai orang tua, sebagai guru, mengetahui banyak tentang apapun aplikasi atau situs-situs yang bisa dilihat oleh anak, yang anak-anak biasa interest untuk menggunakannya. Begitu juga dengan YouTube ya, berbagai banyak sekali konten di sana. Kalau memang anak sudah terpapar media digital begitu kerap dan senang mengekspresikan diri, lebih baik kita arahkan mereka untuk membuat sesuatu hasil karya dalam bentuk digital. Jadi yang mereka kerjakan ada manfaatnya, dan kalau dia suka dia akan melanjut dan bisa jadi menjadi lahan penghasilan juga kan. Itu kita bisa arahkan ke arah yang positif. Oke, di sini penggunaan media digital sesuai usia dan tahap perkembangan anak.
Orang tua dan anak itu memerlukan kesepakatan seputar penggunaan media digital. Bukan untuk memproteksi anak, tapi untuk memberikan keterampilan yang tepat saat anak terpapar oleh informasi dari media. Karena orang tua tidak mungkin selalu dapat mengawasi. Nah, oke ya. Nah, ini. Oke, balita umur 1 sampai 3 tahun. Dia memiliki batasan waktu tayangan pada media digital itu maksimal 1 jam per hari. Ya, memanfaatkan media digital dalam bentuk audio untuk menambah kosakata angka, lagu, dan lain sebagainya. Jadi, kalaupun menggunakan media digital, usahakan adalah aplikasi-aplikasi yang dapat meningkatkan pengetahuannya. Oke, kemudian manfaatkan aplikasi juga untuk perilaku prososial. Misalnya sikap empati dan empati. Melalui apa? Bisa melalui video kartun, film-film kartun khusus anak-anak, kemudian dongeng cerita dari binatang dan lain sebagainya. Memanfaatkan informasi berbagai macam dengan latar belakang dengan macam orang dengan latar belakang yang berbeda untuk belajar mengenai keberagaman. Memanfaatkan informasi ini yaitu bahwa di dunia luar itu banyak sekali berbagai karakter manusia ya. Nah, itu bisa melalui film, kartun, atau tayangan-tayangan bercerita yang lain. Dan hati-hati juga hindari anak-anak menonton tayangan iklan yang tidak sesuai untuk konten usianya. Karena yang mengerikan nih kalau di HP ya, di Android, di aplikasi game anak-anak saja muncul tayangan iklan yang tidak pas untuk mereka. Dan ini kita harus usahakan didampingi untuk menghindari tayangan iklan yang berbahaya seperti ini. Ya, mungkin menakutkan, kekerasan, seksualitas ya. Penghancuran generasi sekarang adalah melalui teknologi. Makanya kita harus bisa antisipasi. Menghindari tayangan media digital yang menggunakan bahasa tidak senonoh, itu juga tadi ya, agresif ya. Di YouTube juga hati-hati memilih konten yang yang mau ditontonkan kepada anak. Saya sih menyarankan untuk usia 1-3 tahun lebih baik tidak sama sekali diperkenalkan media digital ya. Apalagi jadi suatu kebiasaan untuk dia tenang gitu, atau akhirnya menjadi dia kecanduan gitu ya, selalu pengen nonton YouTube atau menonton film-film walaupun film kartun. Karena kalau sekali-kali diberikan tidak masalah, tapi kalau kerap terus-terusan atau mungkin jadi kebutuhannya dia, ini jadi masalah nantinya. Jadi usahakan batasan waktu ini dipikirkan. Lebih baik anak balita 1-3 tahun tuh perbanyak bermain secara motorik, bermain langsung ya. Dan kita juga sebagai orang tua juga tahan diri untuk tidak menonton TV. Karena TV juga bagian dari media digital yang dapat mempengaruhi pola pikir anak. Ya, yang penting pendampingan dan interaksi orang tua atau pengasuh saat menggunakan media itu penting ya. Menghindari penggunaan media perangkat sebagai pengganti orang tua yang tadi saya bilang ya, hanya membuat anak tenang, membuat dia mau makan gitu ya, atau pas mama papanya nggak ada, daripada dia rewel kemudian diberikan handphone atau televisi. Ini pengalaman ya teman-teman, saya pernah ada murid yang mendaftar ke sekolah saya. Dia ternyata memiliki sikap perilaku yang kasar, ternyata tantrum, mudah sekali marah, dan reaksinya itu sangat berlebihan ya. Pada saat tes dia melempar bola sampai mengenai teman saya, dan dia mengacak-ngacak semua mainan dan lain sebagainya. Pokoknya benar-benar butuh ekstra perhatian gitu. Ternyata orang tuanya mengatakan bahwa sejak anaknya lahir sudah diberikan tontonan televisi. Jadi untuk ketenangan anak selalu menonton di depan televisi. Entah tayangannya itu bebas. Katanya sih kartun kayak gitu ya. Ya, kalau saya bisa lihat kemungkinan ada tayangan lain yang terkait dengan anak-anak sekarang suka Spiderman ya.
apa namanya Ultraman yang ada unsur kekerasannya. Akhirnya dia meniru tayangan-tayangan yang tidak baik itu. Nah, 4 sampai 6 tahun. Ini perlu anak ini sudah mulai bisa diajak berkomunikasi, berdiskusi. Sudah mulai bisa diajak untuk membuat kesepakatan bersama. Ya, antara anak dan orang tua buat kesepakatan bersama. Untuk usia 4 sampai 6 tahun maksimal itu 2 jam per hari untuk penggunaan internetnya. Kemudian juga sama, anak-anak usia ini manfaatkan dengan program atau aplikasi yang mendidik untuk kesiapan sekolah ya, pengenalan huruf, angka, pengetahuan dasar. Ini anak-anak kan lebih cepat sekali pahamnya. Tapi ingat, tetap ada waktunya, ada batasannya, tidak setiap hari atau berjam-jam maksudnya. Kemudian memanfaatkan programnya itu untuk mengajarkan perilaku berteman ya, bisa melalui dongeng gitu ya, bisa melalui film-film kartun yang terpilih yang sebelumnya kita juga harus tahu, kita harus tonton. Kemudian ada pembahasan persamaan dan perbedaan anak dengan tokoh favorit kan. Kita harus bisa menjadi pendamping mereka dan memberikan bimbingan mana fantasi, mana fakta. Tokoh-tokoh kartun yang ada di TV, yang ada di handphone, yang mereka lihat, yang mereka permainkan itu hanya fantasi dan bukan tokoh nyata. Karena anak-anak usia 4-6 ini belum mahir ya dalam berpikir secara abstrak. Mereka hanya melihat hal yang konkret. Jadi kita harus banyak memberikan bimbingan dan kita harus diskusikan ya, yang kalian tonton itu adalah fantasi, tidak sebenarnya. Tidak mungkin orang bisa seperti itu, dan itu akan mengundang bahaya kalau kalian lakukan. Jadi itu. Kemudian hindari program media TV yang digital yang bias akan pengenalan dan penyimpangan gender. Nah, ini yang berbahaya sekali ya. Karena program LGBT itu udah masuk ke teknologi. Nah, bahkan yang mau dirusak adalah generasi muda ini. Ya, jadi bagaimana mereka dikenalkan oleh laki-laki dan perempuan itu sama, dan kemudian mereka boleh melakukan apa saja, kemudian bersayang-sayangan dengan sama jenis dan lain sebagainya. Itu hati-hati sekali, kita harus memilihkan dan harus menghindari program-program seperti itu ya. Maaf, ada beberapa film-film Disney yang ternyata mengandung unsur LGBT, dan teman-teman tidak bisa menutup mata itu walaupun itu adalah favorit anak-anak. Menghindari tayangan yang menakutkan, kekerasan, seksualitas ya, itu filmnya Disney. Film Disney Hollywood tuh ternyata filmnya kartun kok, tapi setelah ditonton, waduh, ada adegan berpelukan, berciuman, sayang-sayangan, kemudian sesama jenis atau lawan jenis. Itu mengerikan ya. Anak-anak hanya tahu cantiknya, indahnya gitu ya, seperti mimpi gitu, sampai mengikuti pakaiannya, gayanya, rambutnya dan lain sebagainya, tanpa disadari orang tua telah menghancurkan dia dengan budaya yang bukan budayanya, kemudian dengan kebiasaan yang tidak sesuai dengan norma. Kemudian hindari tayangan media digital yang menggunakan bahasa tidak baik, tidak ya, agresif ya, seperti tadi ya. Sama saja, semua usia juga ini harus dihindari. Oke. 7 sampai 12 tahun. Apalagi nih anak udah mulai mengerti ya. Sudah bisa diajak berdiskusi juga. Jadi buat kesepakatan bersama ya, yang dipahami dan dijalani anak. Memonitor pelaksanaannya konsisten ya, dalam menerapkan konsekuensi atas pelanggaran dan memberikan apresiasi atas keberhasilan dalam menjalankan kesepakatan. Oke, di sini ada disiplin positif juga di sini. Kemudian manfaatkan program yang menunjukkan pengalaman positif untuk menstimulasi imajinasi tadi ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang baik yang mengandung edukasi juga. Dan perlu didiskusikan juga ada perilaku atau karakter yang tidak baik dari karakter media yang mereka kenal ya.
Misal contoh Doraemon atau Shinchan gitu ya. Dia emang kartun gitu ya, dan banyak yang suka gitu, menarik buat ditonton. Tapi hal-hal yang baik dan tidak baik bisa didiskusikan. Apa yang boleh ditiru dan mana tidak boleh ditiru. Kemudian diskusikan juga ada peran laki-laki dan perempuan ini untuk menghindari LGBT tadi ya. Jadi memang orang tua dan anak itu harus sering berdiskusi. Bukannya banyak melarang, tapi berdiskusi saja. Berdiskusilah, berbicara dengan baik. Kemudian berikan mereka pemahaman dengan baik. Boleh melalui bercerita juga atau langsung berdiskusi. Berdiskusi itu bukan interogasi ya, bukan menghakimi, tapi berdiskusi. Menghindari program yang bias tadi. Oke. Kemudian hindari juga program tayangan yang agresif, antisosial, dan perilaku negatif lainnya. Kemudian hindari tayangan iklan yang berlebihan, terutama iklan ini disebut mengenai pola dan nutrisi makanan yang tidak sehat ya, jajanan-jajanan cemilan yang gak sehat. Sekarang kan gampang sekali ada di TV ya, semuanya ada. Anak-anak pasti pengen gitu ya. Tapi kalau itu tidak sehat untuk konsumsi anak-anak, kita harus berikan pemahaman itu. Atau kalau perlu kita hindari. Ya, apalagi tayangan gambar dan iklan rokok ya, yang karena anak-anak usia 7 sampai 12 tahun ini rasa ingin tahunya juga tinggi, ingin mencoba gitu. Apalagi ada temannya yang sudah mencoba. Efek pengaruh teman tuh sangat besar di usia ini. 12 sampai 19 tahun remaja. Ya, ini juga perlu pengawasan ekstra, di mana pada usia ini kita sudah harus menjadi teman bagi mereka. Karena mereka itu butuh teman bicara. Pada saat keluarganya atau siapapun tidak ada yang bisa diajak bicara oleh dia, tidak mampu mendengar dia akan mencari pelampiasan di tempat lain. Syukur-syukur pergaulannya dapat yang bagus. Kalau dapat pergaulan yang jelek, dia akan terpengaruh dan akan mudah sekali ketarik pada hal yang jelek ya. Oke, di sini dalam penggunaan gadget perlu ada kesepakatan lagi. Ada membuat kesepakatan bersama dengan orang tua. Ya, tanpa ada unsur kekerasan, ancaman ya. Atau sogokan. Nah, ini penting sekali di sini di usia ini. Ayo buat mereka menyadari pentingnya suatu konsekuensi. Kemudian perkenalkan juga ada keragaman ras, etnis, situasi ekonomi. Kenapa? Di usia ini kan mereka bergaul dengan berbagai jenis karakter di luar ya, dengan keanekaragaman suku bangsa, etnis, dan ada yang dari kalangan menengah ke atas, ke bawah dan lain sebagainya. Dan itu mereka harus memahami bahwa mereka berada di lingkungan yang majemuk. Mereka harus bersikap seperti apa. Ya, mereka harus menjaga diri mereka dan menjaga orang lain seperti apa. Jadi ini harus dikenalkan. Kemudian bagaimana mengajak anak berpikir kritis atas tayangan informasi. Jadi semua informasi yang ada sebaiknya itu didiskusikan. Atau anak-anak yang kritis, dia akan mengungkapkan sesuatu gitu ya atas tayangan yang baru dia tonton. Nah, itu orang tua sebisa mungkin mendengarkan lalu mendiskusikannya. Nah, kemudian manfaatkanlah media media blogs atau apapun untuk melatih anak berpikir kritis dan membimbing mereka untuk terampil menulis. Ya, ini anak-anak diarahkan untuk menjadi pembuat ya, bukan penikmat. Ya, seperti konten-konten YouTube juga itu, kalau mereka bisa, mereka kreatif, mereka arahkan mereka untuk misalnya membuat suatu hal yang positif yang ada banyak manfaat buat orang lain. Misal tutorial membuat apa, mungkin membuat masakan apa untuk anak-anak perempuan atau laki-laki juga bisa masak, itu bisa, atau membuat game apa. Jadi media digital mereka gunakan juga untuk dapat manfaat untuk orang lain. Dilatih mereka menjadi pembuat bukan penikmat. Kemudian mengajak anak mengeksplorasi lebih jauh minat bakatnya. Ayo pahami mereka minat bakatnya itu apa. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kalau ternyata tidak dia minati ya. Karena kesuksesan seorang itu tidak berdasarkan kemampuan akademik saja. Jadi minat dan bakat tuh harus kuat ya. Pada saat dia memilih suatu
program atau memilih mau jadi apa ya, cita-citanya, mimpinya, dan dia konsisten, lalu dia fokus ke sana, insya Allah dia akan menjadi orang yang sukses ya, karena dia sangat menyukai pekerjaannya dan hobinya itu. Jadi pekerjaan sebagai hobinya, pekerjaan itu menjadi bagian hiburannya, jadi bukan sesuatu yang memberatkan dia. Kemudian menanamkan etika komunikasi di media sosial. Tanamkan etika komunikasi yang baik seperti apa, bicara secara lisan, bicara secara tulisan seperti apa ya. Kemudian memperhatikan pengaturan privasi dalam media digital dan membatasi aktivitas di media sosial ya. Jadi penting juga anak-anak, apalagi yang remaja putri ya, itu diperhatikan di jejaring sosialnya, privasinya harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjadi korban kejahatan orang lain. Kemudian menghindari tayangan iklan rokok, minuman keras, narkoba, dan pergaulan bebas. Oke, sekarang masuk ke tips belajar menyenangkan di rumah. Ayah bunda, untuk belajar di rumah ya, yang menyenangkan itu seperti apa? Sebenarnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Saya hanya menyampaikan hal-hal yang secara umum saja. Ya, yang pertama sebaiknya ruangan belajar itu nyaman dan fasilitas belajarnya memadai. Ya, buatlah nyaman itu bukan berarti harus mahal ya. Paling tidak anak itu nyaman duduknya, kemudian cuacanya ya. Kalau misalnya ruangannya ber-AC bisa dengan AC, kalau tidak dengan kipas angin, atau mungkin kalau tidak menggunakan itu dia nyaman ya, jadi dia juga tidak gelisah ya. Kemudian fasilitas belajarnya juga memadai ya, ada laptop atau mungkin ada handphonenya, ada buku-buku yang untuk dia pelajari dan lain sebagainya. Dan yang kedua, singkirkan benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi anak ya. Tadi ya, handphone, kalau misalnya dia belajar menggunakan komputer, handphonenya disingkirkan dulu ya. Kalau dia menggunakan handphone, kita awasi handphone itu dipakai hanya untuk belajar, seperti itu. Kemudian sediakan segala kebutuhan belajar anak ya, seperti buku, ATK yang lain. Jadi pada saat dia belajar itu sudah ada gitu di mejanya. Memang enaknya sih punya meja belajar sendiri bila memungkinkan. Atur waktu belajar anak sesuai jadwalnya. Gunakan disiplin positif. Nah, ini penting. Ada sekolah yang memang ada aturan sesuai dengan jam sekolah. Ada yang memang dibebaskan memilih mau jam berapa prosesnya. Ada yang acak juga pengaturan waktunya. Tapi saya menyarankan setiap sekolah tuh punya jadwal sendiri yang bisa didiskusikan. Nah, kalau anak-anak PAUD memang kan diberikan kewenangan untuk memilih kapan anak itu bisa kerjakan. Jadi gunakan disiplin positif ya, tanpa mengancam, tanpa menyogok gitu ya, atau melakukan kekerasan fisik gitu. Kemudian sediakan juga nih cemilan dan break time. Maksudnya pada saat dia belajar dia juga bisa minum, bisa nyemil gitu ya. Jadi supaya dia juga rileks gitu ya. Kemudian bila jam waktunya sangat panjang gitu ya, guru juga harus punya toleransi, dia ada waktu istirahat, break time. Nah, saat istirahat itu dia lebih rileks lah, menghilangkan penat sejenak untuk kemudian dia untuk bisa memulai lagi. Lalu dampingi anak dengan suka hati. Ayah bunda nih kalau mendampingi anak ya tanpa mengomel lah. Kalau emang kesal karena anak yang gak mau belajar, bunda tahan emosinya. Kalau sudah memuncak emosinya, bunda keluar dari situ, lampiaskanlah dengan cara yang lain. Karena bukan apa-apa dengan mengomel, apalagi membentak, itu malah justru akan melemahkan daya pikir anak. Ya, membentak itu dapat merusak sel anak, sel-sel yang sedang terbentuk dalam waktu yang cepat. Ya, dia akan mati selnya karena dibentak. Itu ya. Kemudian hati-hati jangan melakukan kekerasan fisik, mencubit dan lain sebagainya gitu ya, memukul apalagi. Itu membuat anak menjadi tidak suka belajar. Ternyata belajar merupakan siksaan buat dia.
Kemudian bila ada materi pelajaran yang tidak kuasai anak dan orang tua, cari sumber belajar lain. Jadi orang tuanya juga ikut belajar sambil membantu, tapi bukan memberitahu, cuma mendampingi, mengarahkan. Ya, kalau tidak paham, ya orang tua juga jadi banyak belajar supaya bisa membantu anak belajar. Oke, nah ini adalah bermain seru di rumah. Contoh bermain seru di rumah ya. Ini saya buat memang sebagian besar untuk anak usia dini, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak yang sudah besar. Karena ini adalah belajar menggunakan kegiatan motorik ya. Oke, ini. Nah, ini permainan tradisional juga boleh diterapkan. Bisa diterapkan untuk mengenal cara berhitung ya, penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya, tapi dengan aktivitas yang menyenangkan. Ini juga bila anak-anak kelas tinggi gitu ya, bisa juga ini dijadikan sebagai selingan melepas penat ya dari soal-soal yang tugas-tugas yang berat. Nah, ini board game ya, ini juga menyenangkan, bisa dilakukan dengan kakaknya dan orang tuanya atau mungkin om tantenya. Ini juga sangat seru bermain bersama. Oke. Ibuku guruku, ayahku guruku, guruku orang tuaku. Alhamdulillah. Demikianlah materi terkait dengan mendidik anak di era digital. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan yang baik datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Semoga ada manfaatnya. Ayah bunda tetap bersemangat, tetap ceria, tetap jaga kesehatan, dan tetap bahagia. Anak adalah anugerah. Anak bisa jadi musibah bila kita tidak bisa menjaganya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.